Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Amiruddin MPD selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Yang saya hormati Ibu Nisa Desfarina MPC Psikolog beserta POM 9C perwakilan dari orang tua murid dan juga pengurus Jam'iyah SMP Islam Al-Azhar 9. Yang saya hormati Bapak Ustadz, Kakak Ustadz ya, bukan Bapak Ustadz, Kakak Ustadz Kholis Adiatama, alumni SMP Islam Al-Azhar 9, yang insya Allah hari ini akan menjadi motivator bagi kalian. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan para pejuang peradaban super tim SMP Islam Al-Azhar 9 dan anak-anakku dari kelas tahfiz yang senantiasa berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada pagi ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ridho Allah tentunya kita tidak akan bisa bertemu di ruangan ini. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku, daurah tahfiz ini adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh SMP Islam Al-Azhar 9 yang bertujuan untuk mengembangkan potensi tahfiz yang kalian miliki. Berada di kelas tahfiz tentunya merupakan kebahagiaan tersendiri, karena insya Allah bersama Al-Quran di kelas tahfiz ini kalian akan mendapatkan hadiah surga di akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Baik hadirin yang berbahagia, susunan acara pembukaan daurah tahfiz pada hari ini: yang pertama pembukaan, kedua tasmik Quran, ketiga doa bersama, empat sambutan ketua Jam'iyah, 5 sambutan kepala sekolah sekaligus membuka pelaksanaan daurah tahfiz, 6 motivasi, dan 7 penutup. Untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dilanjutkan dengan tasmik Quran yang akan membacakan Quran surat Al-Mursalat, yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Ananda Zahidah Fahimah Aisyah Priyanto dan Zahidah Fatimah Aisyah Priyanto dari kelas 7C. Kepada Fahimah dan Fatimah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dzikra, uzran au nuzra, innama tu'aduna lawaqi', fa idzan nujumu tumisat, wa idzas samaa'u furijat, wa idzal jibalu nusifat, wa idzar rusulu uqitat, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl, wa ma adraka ma yaumul fasl,
wailu yauma izil lil mukadzibin alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailu yauma idzil lil mukadzibin alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarim ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailu yauma idzil lil mukadzibin alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailu yauma idzil lil mukadzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin zi salasi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasar ka'annahu jimalatun sufar wailu yauma idzil lil mukazzibin hadza yaumul la yantikun wa la yu'zanu lahum faya'tadirun wailu yauma idzil lil mukazzibin hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yauma idzil lil mukazzibin innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin wailu yauma idzil lil mukadzibin halu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailu yauma idzil lil mukazzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailu yauma idzil lil mukazzibin fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Fahrul Anwar. Kepada Bapak Anwar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق بعد هذا تفرقا مباركا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وبناتنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن وأهل التقى وأهل المعرفة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والمعصية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 9 kepada Bunda Rina, disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di tahun ajaran baru kita memulai daurah tahfiz yang baru dengan semangat yang baru, dan ada juga adik-adik yang baru kelas 7. Kepada yang terhormat Bapak Pimpinan SMP IA 9, Bapak Amiruddin, izin Bapak, dan juga PJ Guru dari PJ acara daurah tahfiz, ada Bu Novi, ada Pak Jamil, Bu Neneng, Bu Cucun, Pak Anwar, Pak siapa lagi ya, saya lupa namanya, Pak Nazri dan lain-lain ya. Ya juga terima kasih kepada Ananda Kholis untuk hadir sebagai narasumber motivasi kepada adiknya. Mungkin saya istilahnya masih panggil Ananda ya, belum Bapak nih, kayaknya masih muda banget ya. Masih jauh ya, cucu. Ya alhamdulillah hari ini kita pembukaan daurah tahfiz pertama. Ibu harap sebagai perwakilan dari orang tua murid juga, Ibu harap semuanya semangat. Semuanya harus semangat, harus lebih semangat dari tahun lalu. Untuk adik-adik yang kelas 7, mulailah dengan juga tenaga yang powerful ya, yang semangatnya yang 100%, kalau bisa 200%. Untuk anak-anak kelas 9, ayo genjot lagi nak. Ini daurah terakhir di tahun ajaran ini adalah daurah terakhir kalian. 7 kali daurah, Ibu harapkan dan mungkin orang tua kalian juga harapkan pencapaian yang maksimal yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Semoga nanti kalian bisa wisudanya bisa mencapai target hafalan yang diharapkan oleh orang tua kalian, oleh ustadz kalian, ustazah kalian, dan juga dari kalian sendiri tentunya juga harus ada apa? Harus ada goalsnya ya, harus ada cita-citanya mau sampai juz berapa. Yang udah ditetapin berapa ya Pak? 3 juz ya? 3 juz, takbir, lemas. Nanti kelas 9 lulus dengan 3 juz minimal, takbir. Di daurah ke-7 nanti ada munakasyah dan mengundang orang tua kalian. Jadi insya Allah orang tua kalian juga akan bangga dengan perolehan yang kalian dapat. Ya, mungkin begitu aja dari Bu Rina. Nanti akan ada motivator dari Kak Kholis. Di sini juga beliau juga sebagai lulusan angkatan keberapa ya? 14 ya Kak Kholis ya? Oh 17. Oh beda setahun sama Amar, beda setahun sama anak saya ya? Hah? Nah lupa ya, antara 16 sama 17 ya. Oh berarti 2 tahun di bawah, di atas anak saya. Masya Allah, emang masih anak kalau gitu ini ya. Mau manggil bapak juga kayaknya belum afdol.
Oke, mungkin begitu aja harapan dari Bu Rina dan juga perwakilan dari orang tua kalian. Ya, perwakilan mirip-mirip lah, sama dengan kata hati Bu Rina pasti juga ada dalam pikiran orang tua kalian ya. Semangat? Enggak semangat. Semangat? Oke, takbir dulu dong. Allah, 3 kali yuk, takbir. Allahu Akbar. Demikian dari Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala SMP Islam Al-Azhar 9 sekaligus membuka pelaksanaan Daurah Tahfiz tahun ajaran 2023-2024. Kepada Bapak Amiruddin MPD disilakan. Semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang sama-sama kita hormati unsur pimpinan SMP Islam Al-Azhar 9 Bapak Muhammad Nur Rahman SPD. Yang kami hormati Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 9 periode 2021-2023 Ibu Nisa Desfarina MC psikolog beserta Bu Dewi dan Bu Lia. Terima kasih, alhamdulillah hadir menemani kita membersamai pembukaan daurah di tahun ajaran 2023-2024. Yang kami muliakan para asatidzah, dewan guru, para musyrif musyrifah, khususnya tamu kita, motivator kita, pembicara kita, narasumber kita pagi hari ini di pembukaan daurah SMP Islam Al-Azhar 9. Dan Kak Kholis ya, Kak, alhamdulillah terima kasih atas waktunya sharing kembali di SMP 9. Mudah-mudahan tidak bosan, Kak. Kemarin kan tahun ajaran yang lalu ya, ini kan yang baru. Ini ada anak-anak kelas 7, 8, 9 yang belum ketemu kakak. Saat kemarin adalah kelas 9 yang sudah lulus. Nah ini yang baru semua 7, 8, 9 ketemu dengan kakak. Mohon waktu dan ilmu sharing pengalaman selama menghafal Quran dan motivasi-motivasi lainnya, tasjih, irsyadat, taujihat dan semua hal terkait untuk semangat menghafal Al-Quran. Dan anak-anakku yang Bapak cintai, murid-murid kelas tahfiz 7C, 8C, 9C, mudah-mudahan kalian menjadi generasi penerus Izzul Islam wal Muslimin, menjadi calon-calon penghafal Quran yang memperkuat bumi Allah ini, memperberat bumi Allah ini dengan hafalan-hafalan Al-Quran, menjadi hamba-hamba Allah, hamalatul Quran, penghafal Al-Quran, disebutnya hamalah. Jamak dari hamil, hamilul Quran, yang membawa, yang menanggung Al-Quran. Hamalah jamak fa'alatun dari kata fa'ilun, hamilun. Luar biasa kalian ditakdirkan berada di kelas tahfiz, kelas 7C, 8C, 9C. Ini anugerah. Gus Baha pernah menyampaikan, dalam hidup kita pernah ditakdirkan sujud sama Allah sekali saja, itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Hanya sekali sujud, karena belum tentu ada manusia-manusia yang lain yang tidak ditakdirkan menjadi muslim. Bahkan kalaupun muslim dia belum sholat dan seterusnya. Kita berbahagia, ada kenangan dalam hidup kita, pernah sujud, pernah sholat. Kata pernah bukan berarti kemudian sesuatu yang setelah itu tidak kita lakukan, tetapi sebuah kebahagiaan. Sekecil apapun itu sujud, itu kita hargai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anugerah kalian berada di kelas tahfiz, motivasi, atmosfer, lingkungan, mujalasah as-solihin, duduk dengan orang-orang soleh, ini adalah anugerah besar dalam nanti sejarah hidup kalian, menjadi kenangan. Saatnya nanti kalian menjadi pejabat-pejabat. Ada yang mau jadi pejabat di sini? Di kementerian, di perusahaan, ada yang jadi apalagi pengusaha. Ada yang mau jadi pengusaha? Banyak pengusaha ya. Entrepreneur ada? Ya.
dan mungkin YouTuber, influencer ada yang perempuan tapi penghafal Quran gitu ya. Kalau laki-laki jadi imam, karena hari-hari ini Bapak temukan ketika Bapak ngisi taklim, kajian, di belakang Bapak para pejabat, orang-orang yang di perusahaan mereka jadi pimpinan, tapi nggak punya hafalan. Ustadz aja yang imam gitu ya. Padahal kami persilahkan juga di situ banyak pejabat ya di pengajian-pengajian yang Bapak isi. Tapi kalau besok 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalian pejabat-pejabat berani tampil di depan. Berani nggak jadi imam nak? Yang laki-laki berani ya. Jadi hafalannya bukan hanya ad-duha ke bawah, karena mereka bilang ad-duha ke bawah sampai An-Nas, atau bahkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja, atau Al-Asr gitu ya. Muter-muter di situ nggak berani. Tapi besok imam-imam ya, pejabat-pejabat ini mau berani, karena sudah sampai juz 29 minimal, dan itu adalah kalian ya. Bapak membayangkan kalian menjadi menteri ya, kalian menjadi pengusaha muslim, menjadi para pemimpin-pemimpin, dan itu tersebar ya. Beberapa alumni Al-Azhar yang Bapak dulu ajar mereka tidak kemudian berada di Bekasi saja, di antara mereka bahkan ke luar negeri, di Jepang ada Arin namanya itu, dia senang ya terhadap SMP, bangga terhadap SMP Al-Azhar, dan banyak sekali Gifari, adiknya juga, dan seterusnya, mereka bangga dengan Al-Azhar, dan harapannya 20 tahun yang akan datang yang perempuan-perempuan juga jadi istri-istri pejabat ya, yang hafalannya banyak, bukan hanya senangnya dampingi suami tapi untuk apa, sekedar dampingi ya, tapi tidak punya kompetensi dalam agama. Bapak yakin kalian pun punya kompetensi, tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai pemimpin dalam kapasitas tertentu. Atas nama sekolah Bapak mengucapkan selamat buat kalian yang kelas 8C, 9C lanjut untuk daurah di tahun ini. Mudah-mudahan Allah berkahi jalan hidup kita, pilihan hidup, garis hidup yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Di kelas 7C pun selamat datang di kelas tahfiz, dan ini adalah daurah 1, dan ada format baru, bunda-bunda mungkin sudah tahu juga. Di tahun ini daurahnya tetap 7 kali, tetapi dipadatkan sampai jam 13.30 ya, lebih cepat. Karena pengalaman kami juga ketika murid-murid, anak-anak ditargetkan 10 menit harus selesai, ternyata bisa mereka sesungguhnya. Padahal kalau dilepas saja sejam dia nggak selesai, karena kita nggak target. Tapi ketika Bapak pengalaman mengajar 10 menit buat selesaikan tugas, itu alhamdulillah selesai. Di rumah kalian pun orang tua, nak pakai sepatu 5 menit, selesai. Makan 10 menit, selesai nggak? Orang tua yang punya target-target ini, tapi tetap rasional, sekolah pun tetap kita proporsional, insya Allah hafalan itu bukan karena panjangnya, tulis zaman memang penting, tetapi target jauh lebih penting. Tidak pengaruh, karena kalau di sekolah disebutnya kita hanya dicas saja, diberikan motivasi, pencetusnya daurah di sekolah, tetapi pada akhirnya otodidak, hafalan mandiri di rumah kalian itu jauh-jauh lebih penting. Pengalaman kalian itu harus terasah, dan kalian memang butuh terhadap kelelahan itu ya. Kita butuh lelah, capek, kita butuh tantangan, butuh masalah untuk tegar ya. Hafalan melelahkan ya, hafalan itu capek, bosan dan seterusnya, tapi itu adalah butuh. Kalian membutuhkan itu di masa-masa sekarang, di usia 12-13 tahun, sehingga nanti SMA, kuliah dan seterusnya kalian bisa lebih kuat lagi. Apapun nanti jenis yang dihadapi, bukan hanya hafalan, ini ragamnya tentu akan berbeda. Format yang kedua, dengan target yang ditentukan dari kemarin oleh Bapak Ibu Wali kelas, jadi ditargetkan Bu Rina, jadi hari ini 10 ayat atau 20, bahkan ada yang tadi 40 oleh wali kelas. Ini hal yang baru, sehingga nanti zuhur harus sudah selesai gitu ya.
Jadi waktu yang panjang sampai asar kemarin kami evaluasi dan Bapak Ibu orang tua juga mengevaluasi, kita padatkan tetapi lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah nanti akan ada ujian tasmi' 1 kali duduk. Ya, bagi kalian yang sudah selesai 1 juz, namanya tasmi' juz'iyah, itu sekolah akan memberikan apresiasi. Pertama akan adanya ujian khusus tasmi' juz'iyah ya atau tahfiz juz'iyah, sekali duduk 1 juz. Ya kalau sekarang ini kan namanya ziyadah, tambah terus dari surat ini ke surat ini tanpa mengulang yang sebelumnya. Tapi kalau juz'iyah berarti dari An-Nas sampai An-Naba sekali duduk ya. Tetap kalian mungkin kalau mau ke toilet, mau wudu kembali, batal wudunya ya keluar dulu ke toilet. Nanti ujiannya bisa di ruang Bapak, dihadiri orang tua kalian. Jadi Bapak atau Ibu kalian, ayah bunda kalian hadir di hari-hari efektif kerja, atau kalau dijadwalkan Sabtu minimal 5 orang yang bisa hafalan An-Nas sampai An-Naba sekali duduk ya, kita akan jadwalkan untuk orang tua hadir dengan kalian. Jadi ini tasmi' atau tahfiz juz'iyah. Kalau kalian selesai dan dianggap lulus, maka mendapat sertifikat dan juga vandel ya dari sekolah. Dan bagi kelas 9C tentu ini buat syarat nanti kalian ada wisuda tahfiz ya. Jadi wisuda tahfiz betul-betul kalian sudah hafal sesuai dengan target sekolah. Itu hal yang baru buat kita karena selama ini kita belum pernah mencoba atau melaksanakan tahfiz atau tasmi' juz'iyah yang kemudian kami berikan penghargaan baik itu sertifikat maupun vandel. Yang kedua ada tasmi' keliling ke rumah-rumah ya Bunda ya. Ini ditargetkan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Orang tua yang bersedia rumahnya ketempatan ya dipersilahkan nanti sekelas contoh 7C maka semuanya akan di drop ke sana oleh orang tua masing-masing di hari Sabtu, datang ke rumah tersebut kemudian tasmi' secara bergiliran gantian ya. Insya Allah hanya 2 jam 3 jam selesai. Tidak hanya tasmi' tapi ada motivasi atau pengajian di rumah kalian bersama walas dan guru tahfiz terbatas. Hanya 4 guru saja yang akan hadir ke rumah kalian. Ini dalam rangka menjaga hafalan karena pengalaman Bapak sendiri kalau tidak ada tantangan, nggak ada lomba. Dulu Bapak menghafal Quran itu karena lomba. Dulu ada lomba 10 juz di Atase Kementerian Arab Saudi di Jakarta. Hanya karena itu sebenarnya waktu Bapak kuliah 10 juz. Wakil yang membuka adalah Wakil Presiden Hamzah Has saat itu. Presidennya Megawati Soekarno Putri. Tahun 2001, 2002, 2003 lah ya. Nah, anak-anakku kalau ada tantangan menjadi penghafal Quran, lomba atau menjadi imam. Sudah pernah ada yang jadi imam tarawih di rumahnya masing-masing? Imam tarawih di rumah saja dengan keluarga waktu pandemi kemarin. Oh, kalian masih SD ya, 3 tahun yang lalu, tahun 2020 mungkin. Itu adalah tantangan. Jadi kita kalau imam di depan hafalannya di atas juz 30 itu harus mempersiapkan diri nak. Bapak dapat undangan menjadi imam ya selama Ramadan. Juznya juz 29, 28 ya. Jadi Bapak hafal 5 juz terakhir. Kemudian juz 1 sampai 15 dari depan. Saat itu alhamdulillah dan kita murajaah dan kita jaga hafalan tersebut. Kalau tidak ada tantangan-tantangan kayak tadi ya. Karena kalau habis sholat mau nggak mau kita buka lagi. Tadi apa yang kurang gitu, ada yang salah kadang. Bahkan seorang hafiz sekalipun surat Ar-Rahman itu kebulak-balik. Guru Bapak Dr. Ali Nurdin di PT IKI ketika menjadi imam tarawih 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu kami ada i'tikaf dan sholatnya jam 1 malam. Jadi tarawih sore isya itu hanya 11
rakaat atau tidak tanpa witir 8 rakaat. Nanti jam 1 malam ada tarawih lagi, Nak. Ya, jam 1 malam ada tarawih lagi dan witir. Itu 1 malamnya adalah 1 juz. Beliau membaca Ar-Rahman sudah hafiz, guru Bapak, kami setoran ke beliau. Tapi karena banyak pekerjaan dan seterusnya di kampus, kalau kebulak-balik. Nah, itu kita murid bisa membetulkan guru, ya. Jadi Bapak yakin kalau kalian banyak peluang atau panggung-panggung untuk menghafal, tadi ada tasmi' sekali duduk di ruang Bapak kalau sudah selesai. Kemudian yang kedua ada tasmi' keliling meskipun hanya 2 kali. Ini adalah format baru yang kita akan usahakan dan orang tua kalian sudah support insya Allah saat rapat kemarin Bu di ruangan dengan para orang tua murid. Mudah-mudahan dengan banyak panggung-panggung yang disediakan, tantangan-tantangan buat kita semua, itu menjadi dorongan untuk terus menjaga hafalan Al-Quran. Bahkan kalau di antara kalian janjian berdua, Bapak pernah melakukan ini janjian waktu Bapak di sekolah, di kampus. Kampus Bapak di Ciputat, di UIN. Tahu Ciputat? Di Tangerang Selatan, di Ciputat. Kami janjian untuk murojaah itu ke Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal, tahu Istiqlal? Tahu ya. Kami naik angkot ke sana hanya untuk saling memurojaah. Jadi dia mendengarkan hafalan Bapak, kemudian Bapak mendengarkan hafalan dia seharian. Dari jam 8 pagi kita berangkat habis subuh sampai sana kurang lebih jam 8, kita zuhur berhenti, habis zuhur lanjut lagi, kita berdua ya. Saling mengecek hafalan. Itu bagian dari menjaga hafalan. Kalau kalian dengan orang tua akan lebih baik, dengan kakak, adik ya. Insya Allah itu bagian dari panggung-panggung yang kemudian kita harus terus menghafal Quran. Itu saja dari Bapak. Mari dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala kita buka, coba sikapnya dulu. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Daurah tahfiz untuk tahun ajaran 2023-2024 kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan motivasi dari alumni yang dulunya juga sama seperti kalian dari kelas tahfiz SMP Islam Al-Azhar 9. Hari ini beliau akan berbagi pengalaman dengan kalian yang tentunya akan semakin menambah motivasi kalian. Ya anak-anakku, tema yang akan disampaikan beliau hari ini adalah raih keberkahan dengan Al-Quran untuk menuju generasi beradab. Sebelum narasumber atau motivator hadir ke depan, izinkan Bu Novi untuk membacakan pantun. Mudah-mudahan pantunnya nyambung ya. Ya, belum. Ya. Naik kereta ke Surabaya. Di Pasar Turi membeli bolu lapis. Mari kita dengarkan bersama motivasi Qur'ani dari Kak Kholis. Tepuk tangan untuk Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan Kholis kakak untuk membaca beberapa untuk lihat handphone karena agak mendadak undangannya. Jadi karena diundang sama guru yang paling legend yaitu Ustadz Anwar ya kan. Insyaallah kita siap dimanapun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala.
Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Amiruddin selaku kepala sekolah, dan yang terhormat Ibu Rina selaku ketua Jamiah, dan yang terhormat Ibu pengurus Jamiah, dan Ustadz Saiful, Ustadz Anwar, dan Ustadz Zanofi, ada Ustadz Jamil. Acaranya agak mendadak karena dikasih undangannya di hari malam Selasa, pada waktu itu jam 10.30 malam. Saya kira yang nelpon itu teman ngajakin nongkrong kan, ternyata guru besar. Besar badannya. Santai aja ya, relax, oke? Jadi emang Pak Anwar itu guru saya yang paling saya ingat, karena beliau sering ngerusuh gitu kan. Sering dirusuhin gak sama Pak Anwar? Insyaallah. Tapi insyaallah rusuhnya beliau itu untuk kebaikan untuk kita semua, insyaallah. Dan ada guru saya juga di belakang, Ustadz Ari. Beliau adalah guru komputer yang saya sama seperti kalian sering kabur-kaburan juga. Ini adalah tempat di mana saya kabur ketika PM, sholat asar. Dulu itu adalah pelajaran tambahan. Kelas 9 itu kan ada UN. Jadi setiap pelajaran tambahan itu saya nggak pernah sholat asar di sini. Saya kabur ke Babut Taubah. Alasannya karena di sini sholat asarnya telat gitu. Jadi karena sholat asarnya telat, jadi padahal saya ke Babut Taubah itu bukan sholat asar, saya jajan di tempat Mas Pur gitu. Mas Pur belakang. Siapa yang di dekat Babut? Ya Mas itulah. Lupa saya. Ada Ustadz Saiful, setiap eskul tahfiz, ya kan? Saya adalah murid yang sangat rajin setoran. Boleh sombong kan ya? Rajin setoran karena setiap beliau hadir pasti saya nggak ada. Saya setorannya nanti di rapel di hari, kan setiap hari Selasa, mungkin 2 minggu sekali baru saya setoran. Alhamdulillah Ustaz. Adik-adikku yang aku sayangkan Allah Subhanahu wa taala, di Al-Azhar kakak masuk itu sama seperti kalian, polos-polos ya kan, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh masuk kelas tahfiz. Karena waktu itu ada zaman screening itu apa? Penempatan kelas. Kalian ini adalah orang-orang yang dipilih untuk masuk kelas tahfidz, gitu. Jadi dulu kakak nggak tahu, karena waktu pas di SD, kakak ini kan sering kabur-kaburan juga, sama bandelnya seperti kalian, nggak jauh beda. Kabur-kaburan pas waktu SD, itu tiba-tiba pas di Al-Azhar itu masuk kelas tahfidz. Agak berat juga kan, ini kok bisa gitu kan, bingung dan lain sebagainya. Gitu. Dan teman-teman, adik-adikku, selanjutnya kakak menjalani ya anugerah yang Allah berikan, yaitu menjadi anak kelas tahfidz. Enak nggak jadi anak kelas tahfidz? Enggak. Sama seperti yang kakak rasakan dulu. Nggak enak, karena dulu itu ada daurah. Tapi di situ kakak belajar bahwa kita dipaksa untuk menghafal, itu bukan untuk sekarang gitu. Dirasainya itu bukan untuk pas kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9, tapi kalian akan merasakannya di satu saat yang akan datang, kalian akan merasakan daripada keberkahan Al-Quran. Dan memang dipaksa dan akan terbiasa. Ketika biasa akan menjadi bisa. Karena apa? Paksaan dulu. Kalian disuruh datang ke sini Sabtu-Sabtu yang harusnya kalian bisa nongkrong di Sumarekon mungkin, ya kan? Bisa main sama teman-teman kalian bisa jalan-jalan. Tapi kalian disuruh buat ikut daurah. Artinya memang di situ kalian dipaksa dulu dan kalian akan merasakan manfaatnya di satu saat yang akan datang.
Gitu. Kakak merasakan sekarang, ketika dulu pas di Al-Azhar kakak dipaksa buat menghafal Quran, walaupun malas-malesan, tapi apa yang dirasakan? Alhamdulillah, setiap Ramadan kakak diundang. Alhamdulillah, di situ akan mengangkat terutama martabat keluarga kita. Setiap diundang di perusahaan untuk menjadi imam dan lain sebagainya. Kira-kira orang tua kita bangga nggak? Bangga. Orang tua kita tuh nggak butuh harta loh. Orang tua kita nggak butuh daripada nilai kamu yang bagus itu nggak butuh. Tapi yang orang tua kamu butuhkan itu adalah doa dari anak yang soleh, akhlak yang bagus. Percuma kalian punya nilai yang bagus kalau kalian gak berakhlak yang bagus. Ada satu kisah teman-teman, yaitu ada kemarin diceritakan lagi oleh guru Kaholis, yaitu adalah seorang yang dia kuliah di Amerika. Jadi anak ini kuliah di Amerika. Di pesantren kami, di pesantren Kaholis itu ada namanya program pesantren lansia. Orang tua ini cerita bahwa anaknya kuliah di Amerika, tapi tidak sama sekali membanggakan dirinya sehingga membuat orang tuanya bersedih, yaitu adalah ibunya. Ibunya bercerita kepada guru Kaholis dengan bersedih. Ustadz, saya itu Allah kasih kelebihan harta. Harta saya di mana-mana memang Ustadz, mobil saya banyak. Anak saya kuliah di luar negeri semua. Namun itu tidak membuat saya bangga karena ada satu hal yang membuat saya bersedih dan sakit hati Ustaz. Apa itu? Tatkala orang tuanya, bapaknya meninggal, suami dari ibu ini meninggal, anaknya yang di sekolah di Amerika ini berkata seperti ini. Jadi bapaknya ini kan guru besar di UI. Si anaknya bilang, "Ibu, bapak itu punya pengaruh, kenapa tidak ibu saja yang mati duluan?" Allah. Kenapa tidak ibu saja yang mati duluan? Kira-kira ada akhlak nggak gini? Sama orang tua, dia pintar, tapi dia bilang gitu ke ibunya. Akhirnya, ibunya bersedih. Ibunya merasa menyesal karena anaknya tidak dididik agama, anaknya tidak dididik daripada pembelajaran Al-Quran. Karena anaknya tidak diberikan pelajaran diniyah pada waktu kecilnya, sehingga dia mampu membangkang dan mampu mendurhakai orang tuanya. Kira-kira kurang ajar tidak? Kurang ajar kan? Karena apa? Dia tidak tahu tentang bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana dia bisa berbakti kepada kedua orang tua kalau dia tidak mempelajari Al-Quran. Tapi antum di Al-Azhar, kalian di Al-Azhar dididik untuk selalu belajar Al-Quran. Maupun yang kelas tahfidz ataupun kelas tidak tahfidz. Semua dididik untuk belajar Al-Quran. Dan kelas tahfidz diberikan kelebihan plus. Artinya kalian semua ini adalah orang yang dipilih oleh Allah buat menjaga kalam Allah. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Amiruddin, yaitu adalah kalian adalah hamalatul Quran. Adik-adikku semua, dulu ketika kakak Kem Tahfiz, tahu Kem Tahfiz? Apa Kem Tahfiz? Hah? Yang gendut itu siapa namanya? Apa? Daras. Kem Tahfiz sama Kem Tahfiz Daras. Mina, betul. Main ML. Jadi Kem Tahfiz, ketika Kem Tahfiz itu kakak di Bogor. Kakak ingat banget di Bogor waktu itu. Apa? Villa Ratu, bukan. Safari, enggak. Pas di Kem Tahfiz di mana? Di Bogor. Kakak itu kan screening dulu kan di sini, penempatan halakoh lagi. Terus kakak enggak ini, teman-teman kakak itu cuman hafal mereka tiga baris. Surat Maryam.
ini materinya ngulang sama seperti wisuda kemarin sebenarnya. Surat Maryam, kaf ha ya ain shad. Dulu mah suaranya nggak kayak gini. Jadi pas dulu ngafal Maryam itu kakak cuma hafal 1 ayat doang. Sementara teman-teman kakak itu hafal 3 baris. Sehingga qadarullah ketika di Bogor ya kan, anak baru kelas 7 nih, semester 2 kalau nggak salah. Akhirnya kakak pas di Bogor itu ngeliat kan halakoh itu apa? Lingkaran buat setoran. Kakak sama siapa kan? Ternyata nggak ada nama kakak di situ. Ini apa saking gobloknya gue ini gitu kan. Gak, maaf nih, bukan kasar. Saking dalam hati kan gitu kan. Anak kecil pundung itu apa? Ngambek. Pas pas kakak bilang ke Ustadz, saya halakohnya siapa ya? Akhirnya Ustadz lihat, oh iya ternyata nggak ada. Akhirnya kakak dimasukkan di halakoh yang paling bawah grade-nya. Jadi targetnya juga lebih baik sedikit. Tapi alhamdulillah di situ kakak bisa store lebih banyak lah dibanding teman-teman kakak. Qadarullah, karena apa? Keyakinan kita bahwa kita bisa setoran hafalan. Itu di camp tahfiz teman-teman. Jadi kakak sama seperti kalian mengikuti acara-acara di Al-Azhar itu dari mulai screening Quran, terus juga camp tahfiz, nanti juga ada daurah tahfiz. Dan ada pelajaran tilawati kalau dulu. Ada yang pernah ikut tilawati? Mana? Tunjuk tangan dong yang pernah ikut tilawati. 8 dan 9. Kayaknya cabut semua ya. Dulu pas pelajaran tilawati pun kakak sama, kesel seperti kalian. Ya. Ini guru datang mulu sih, ya kan? Kali ya mau kagak datang gitu kan? Kadang tuh di kelas tuh kita berdoa, ya Allah. Cek. Pas pelajaran tilawati itu kakak juga sama seperti kalian. Kali-kali apa guru kagak datang ya kan? Ya kan, guru-guru nih datang mulu rajin banget, pakai pakaian gamis, datang ke Al-Azhar, bawa apa ya? Namanya yang buat diajarin Quran, abatasa gitu. Apa? Alat peraga ya Ustaz ya? Iya itulah. Nah seperti itu. Jadi kakak juga sama seperti kalian. Jadi ya udah jalanin aja di Al-Azhar, kalian masuk kelas tahfidz, semangat terus belajar Qur'annya seperti itu. Dan kakak juga sama ikut daurah seperti kalian. Kira-kira daurah tahfidz ini pinginnya berapa kali? Sebulan 2 kali ya? Wah ya jangan, 2 bulan sekali. Sama kita. Memang dulu kakak juga seperti itu. Daurah itu fungsinya buat apa tahu nggak? Supaya kita nambah hafalannya. Kira-kira nih kalau kalian store itu setiap hari apa? Hah? Setiap hari? Emang? Oh bohong kali. Oh setiap hari? Masya Allah. Berarti kalian keren. Dulu kakak itu setoran ya seminggu sekali. Yang tadi eskul tahfidz sama Ustadz Saiful. Dan kakak setiap daurah itu kita punya target buat setoran banyak-banyakan kan. Karena dulu ada Ustazah Izati. Ada yang pernah kenal Ustazah Izati? Ada. Legend itu. Ada yang kenal Ustazah Izati? Pernah diajarin? Enggak pernah. Enggak ketemu ya Pak ya? Oh. Ya dulu ada Ustazah Izati, beliau sangat ngeworo-woro kita terus buat ngafal Quran. Dan kalau misalkan kita nggak setoran itu dia suka dimarahin, diceramahin. Jadi lebih baik daripada diceramahin kalau anak mendingan setoran gitu kan. Kalau misalkan kita setoran ngafal 30 menit
ya kan? Dapat. Tapi kalau diceramahin bisa 1 jam kan? Jadi kita lihat yang minim apa namanya ini waktunya gitu. Oke, teman-teman, lanjut kita ke apa namanya, kakak itu ternyata alhamdulillah di Al-Azhar bisa nyelesain ya dikit, 2 juz doang, 2 juz. 2 juz itu paling banyak dulu. Enggak, ada lagi. Dulu itu ada yang paling banyak, teman kakak itu nyampe dia di 3 juz. Jadi kalian harus di Al-Azhar harus punya target buat setoran hafalan, bahwa setiap kem tahfiz kalian setiap apa daurah kalian bisa setoran 1 lembar, bisa nggak? Hah? 1 lembar? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa insya Allah. Kalau kalian, nih, hah? Saya bisa, bisa dong. Teman-teman, mau dengerin lagi nggak nih? Kayaknya udah pada capek nih, udah pada mau pulang apa gimana? Hah? Cerita yang nakal, jangan dong, masa cerita yang nakal. Oke, lanjut. Setelah itu kakak diwisuda di Al-Azhar untuk belajar di apa untuk diwisuda di Al-Azhar, wisuda tahfiz dan wisuda sekolah. Setelah itu kakak memiliki cita-cita teman-teman untuk sekolah SMA di Sudan. SMA Sudan, ada yang tahu Sudan? Sudan itu di Afrika. Afrika sebelahnya Mesir. Negeri 2 Nil kalau nggak salah Ustaz. Jadi waktu itu pesantren kakak itu buka program Ma'had Lughah, yaitu adalah kakak itu pesantren 4 tahun. Kakak pesantren 4 tahun, SMA itu 4 tahun kalau di pesantren. Jadi tahun pertama itu takhusus, tahun kedua, ketiga, keempat belajar seperti biasa, tapi lebih ditekankan pada pelajaran diniyah atau pelajaran agama. Kakak waktu itu datang dari Al-Azhar, itu ya punya basic Quran ini cuma semangat doang. Ya, karena waktu itu udah mulai di akhir tuh udah mulai sadar bahwa kalau saya nggak semangat, saya bakal nggak bisa ngikutin pelajaran pesantren. Padahal saya masih di Al-Azhar waktu itu posisinya. Saya ingat pesan guru saya, Ustadz Lupsi. Ustadz Lupsi itu selalu bilang waktu pelajaran, waktu itu kan wali kelas saya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi akhirnya saya punya semangat dan punya motivasi buat kalau saya mau jadi orang terbaik berarti saya harus belajar Al-Qur'an. Gitu. Adik-adikku, kakak bukan punya cita-cita yang menjadi ustadz, enggak. Bukan, main boxing, enggak. Beyond combat. Oke, kakak itu punya cita-cita buat jadi wali kota. Amin. Amin. Ini tinggalnya di kota. Kakak punya cita-cita jadi wali kota. Amin. Tapi kakak nggak meninggalkan bahwa kakak juga harus menghafal Al-Quran, ya nggak? Karena kalau jadi wali kota yang hafal Al-Quran keren nggak? Keren. Coba wali kota nih, wali kota nggak hafal Al-Quran, kira-kira gimana? Ketangkep KPK, ya kan? Iya. Jadi teman-teman sekalian, kalian mau memiliki cita-cita apapun, tetaplah untuk berpegang pada Al-Quran. Siapa yang mau jadi pemain bola saya tanya? Siapa yang mau jadi pengusaha? Tadi ada yang mau jadi pengusaha? Hah? Siapa yang mau jadi apa? Pilot? Ya itu, cita-cita kalian boleh apa saja, asal yang baik ya. Tapi kalian juga tidak melupakan Al-Quran. Teman-teman, setiap apapun pekerjaan kalian didasari dengan Al-Quran, itu akan meraih keberkahan kepada
kalian semua. Al-Azhar itu memiliki cita-cita kalian ini menjadi orang yang bisa menggantikan Buya Hamka. Ada yang tahu Buya Hamka? Siapa Buya Hamka? Ya, yang mendirikan pendiri salah satu Al-Azhar adalah Buya Hamka. Al-Azhar memiliki cita-cita kalian itu menjadi seorang pengganti B.J. Habibie. Ya kan? Tidak hanya pelajaran iptek saja yang kalian kuasai, tapi imtak kalian tentang iman dan takwa kalian juga terlatih. Seperti itu. Jadi apapun cita-cita kalian, Al-Azhar memiliki keinginan bahwa kalian dididik dengan sebuah keterpaksaan buat menghafal Quran. Walaupun kalian main-main di sekolah, walaupun kalian main-main ketika daurah, terpaksa ketika daurah, gondok-gondokan ketika daurah, tapi Al-Azhar memiliki cita-cita. Kalian adalah pemimpin di masa yang akan datang, kalian adalah pemimpin yang hafal Quran. Oke? Mau lanjut cerita nggak nih? Lanjut apa setoran? Nanti setoran dong kalau sini. Lanjut. Mau setoran, cepat-cepat setoran apa cepat-cepat cerita nih? Kita aja. Lanjut ya. Oke teman-teman. Siapa namanya yang gendut ya? Daras. Sini dong, sini. Sini doang, Jago Daras dan gitar. Daras sini Daras. Enggak diapa-apain. Enggak. Mau nanya dong, mau nanya. Go. Daras. Sini Daras. Selamat pagi. Pagi, Siapa nama kamu? Daras. Cita-cita Daras apa? Apa aja? Serius? Apa? Apa aja dah. Daras punya cita-cita. Jadi apa aja. Kan? Tapi harus didasari dengan Quran. Oke, kalau selanjut cerita, Daras temenin Kaulis di depan boleh? Daras duduk dulu. Enggak mau duduk. Mau duduknya di mana? Oh, dia aja. Oke, Daras sini. Oke, teman-teman, Kaulis waktu itu punya cita-cita buat Mahat Luwa di Sudan. Dulu Kaulis nggak bisa baca Quran, bahasanya apa ya? Bukan nggak bisa baca Quran, cuman lebih ke tahsinnya masih belum bagus. Karena di pesantren Kaulis itu mayoritas orang yang lanjut ke pesantren itu kebanyakan mereka alumni pesantren juga. Pesantren Darul Quran Mulia Bogor, pesantren Darun Najah, pesantren El Tahfiz di di Bogor juga. Jadi mereka lebih memiliki pengalaman dalam menghafalkan Al-Quran. Ya. Cocok jadi ajudan kan? Gak apa-apa Daras ya? Mau duduk gak? Oh enggak. Kayak Daras mau ngomong? Mau duduk situ? Oh mau bang? Yaudah silakan duduk. Oke. Oh kegempa? Canda. Oke. Teman-teman, dulu Kaulis itu sorry. Dengerin dulu bentar. Dulu pas Kaulis ke pesantren kan Kaulis sudah bilang, teman-teman Kaulis semuanya ngafal Quran. Alumni pesantren. Kaulis alumni Al-Azhar. Karena waktu di Al-Azhar cuma punya semangat, tapi secara basic Quran itu minim. Sehingga Kaulis itu belum bisa buat ngafal Quran secara totalitas. Karena kan sering cabut-cabutan,
ya kan? Pas masuk pesantren kaget dong, cuman punya semangat. Akhirnya Khawalis itu nggak bisa, baru bisa ngafal Quran satu halaman itu selama proses 6 bulan. 6 bulan setiap hari baru bisa ngafal satu halaman. Karena waktu itu Khawalis sempat nangis. Waktu itu ketika Khawalis mau setoran, teman-teman lain udah setoran satu halaman. Di bulan pertama mereka baru masuk pondok, mereka udah bisa setoran satu lembar, satu halaman. Khawalis belum bisa. Dan Khawalis pun menangis. Anak pesantren tahun pertama ditempatkan di cabang, yaitu di Tonjong Brebes. Tahu Brebes? Nah, kalau antum tahu tempat jin buang anak di situ kali. Enggak, maksudnya saking dari pemukiman gini. Dari ini pesantren Hema tahu Hema? Nah, itu baru ada rumah kampung. Jadi selama berjalan dari sini sampai Hema itu hutan semuanya. Ntar antum searching aja Darul Fikri Tonjong Brebes, mungkin antum bisa lihat itu. Di situ Khawalis nangis karena nggak bisa buat ngikutin pelajaran pesantren, yaitu adalah ngafal Quran. Akhirnya Khawalis pun gimana caranya, bahasa anak mudanya nggak usah ya. Gua harus bisa nyamain kayak teman-teman gua. Gimana caranya? Khawalis harus bisa sama kayak teman-teman Khawalis. Akhirnya Khawalis bangun malam-malam Khawalis turun ke lapangan di bawah pondok pesantren. Lapangan itu gelap, nggak ada apa-apa, nggak ada perumahan, nggak ada apa, hutan. Khawalis bawa senter di situ. Ngafal tuh kita. Dari ba'da halakoh itu jam 8. Dari ba'da isya sampai jam 8.30 halakoh. Jam 9 Khawalis ke lapangan sampai jam 12 Khawalis ngafal di situ. Alhamdulillah di situ dapat setengah halaman. Keesokan paginya Khawalis setorin dong, ya kan, pede aja. Wah, gue udah hafal nih, setengah halaman lumayan lah. Pas mau setoran, qadarullah lupa semua hafalannya. Khawalis nggak hafal lagi. Jadi hafalan Khawalis yang Khawalis hafalin semalam itu lupa. Akhirnya Khawalis bilang ke guru Khawalis, saya lupa Ustaz. Gimana ini? Apa Allah nggak takdirin saya buat ngafal Quran lagi? Sampai orang tua Khawalis nelpon waktu itu, Khawalis, kamu mau pindah nggak? Karena waktu itu emang orang tua nggak setuju buat anak pondok pesantren kan, karena kasihan lah alasannya. Kalau kamu mau pindah nanti didaftarin lagi di Al-Azhar 4. Khawalis mikir, kalau misalkan gue nyerah, gue nggak bakal dong dapetin apa yang gue tuju. Waktu itu kalau misalkan kamu mau ke Sudan, itu kamu harus nyelesain program takhusus dulu, baru kamu bisa lanjut ke Sudan buat ma'had lughah. Akhirnya Khawalis di situ Khawalis semangat lagi, dan alhamdulillah selama 6 bulan Khawalis bisa ngafal satu halaman, sehingga sampai di bulan Maret Khawalis dapat 10 juz di situ. Dikit 10 juz tuh. Siap. Baru lanjut pas corona, qadarullah corona, baru setoran lagi 5 juz. Jadi teman-teman, intinya itu kita semangat aja. Ngafal Quran tuh gak usah butuh motivasi lebih dari orang-orang apapun. Kita yang penting semangat dalam diri kita. Kata guru ana, jangan terlalu banyak motivasi dari orang lain kalau kalian tidak bisa untuk menjalankannya juga. Maka carilah, gerak aja dulu. Nanti kalian akan termotivasi dengan sendirinya. Kalian nih, kira-kira targetnya sekarang berapa halaman? Yang kerudung hitam, semua kerudung hitam. Kamu targetnya berapa halaman setoran hari ini? 1 baris? Hah? Salaman, bisa? Bisa insya Allah. Siapa yang daras berapa? Wih, daras lagi. Unik sih kamu. Berapa halaman daras? Sebisanya. Yang kelas 9 ini kayak kamu belum pulang dari kemarin ya? Hah? Belum pulang? Nginep? Serius?
Yang penting itu dijalanin dulu aja. Kalian hafal Quran, punya target sekian-sekian, jalanin dulu. Kalian gak usah butuh motivasi dari siapapun. Kalian ada di depan mata, jalanin. Ada di depan mata, jalanin. Kalian disuruh store 1 halaman sama Ustadz, jalanin dulu. Walaupun kalian harus perih-perih dan merintih. Gitu. Teman-teman sekalian, ada satu kisah. Kisah di zaman salafus saleh. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengkisahkan kisah ini. Abdurrahman bin Auf pada kala itu ada seorang dua anak muda adik dan kakak. Mu'az bin Afra dan Auf bin Afra. Dia ini anak yang umurnya 15 dan 16 tahun. Anak lupa, yang Mu'aznya itu 16 apa yang Aufnya yang 16. Cuman mereka adik kakak. Dia berkata kepada Abdurrahman, "Wahai paman, mana Abu Jahal?" Abu Jahal tahu? Orang yang ingin selalu menyakiti Rasulullah. Sehingga anak muda ini, anak kecil ini, seusia kalian mungkin, lebih tua. Dia si anak muda ini nanya, di mana Abu Jahal? Mau apa kalian? Lalu mereka menjawab, halo, pandangannya ke sini semuanya. Halo. Abdurrahman menjawab, mereka menjawab, "Wahai paman, apa benar dialah yang ingin menyakiti Rasulullah?" "Ya, benar." Lalu mereka berkata, "Tunjukkan mereka ketika kami nanti di medan perang." Ketika mereka berangkat bersama Abdurrahman bin Auf ke medan perang, mereka bertanya, "Wahai paman, di mana Abu Jahal? Tunjukkan kepada kami." Lalu Abdurrahman bin Auf menunjuk Abu Jahal di barisan paling belakang, di tengah-tengah, dikelilingi 5 lingkaran daripada pengawal-pengawalnya. Abu Jahal menggunakan pakaian besi dan sehingga hanya terlihat matanya saja. Lalu anak ini mungkin lebih tua dibanding kalian, dia langsung melejit dan menewaskan bagaimana pengawal-pengawal Abu Jahal kala itu. Dan sehingga 2 anak ini sampai di depan Abu Jahal. Hingga Abu Jahal tertebas daripada kakinya, pahanya. Tapi nggak putus. Karena dia kan pakai pakaian besi. Ya kan? Lalu si adiknya ini ditebas oleh pengawal-pengawal Abu Jahal. Mati syahid adiknya. Lalu kakaknya berhasil kabur. Tapi apa teman-teman? Tapi apa tuh adik-adikku? Kakaknya itu tertebas tangannya sehingga hanya selisir daripada kulit yang menempel, yang menggelantung di tangannya. Apa yang dia lakukan? Dia ke belakang, di dalam hati dia berkata, "Ini menggangguku dan aku tetap ingin berjihad jalan Allah." Akhirnya tangannya itu dia potong, dia maju lagi untuk membunuh Abu Jahal, tapi tidak berhasil. Qadarullah, pada kala itu dia mati syahid juga. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bagaimana pemuda di zaman Rasulullah, dia itu mampu untuk mengorbankan nyawanya untuk di jalan Allah. Kalian ini semua dipilih untuk menghafal Quran di jalan Allah. Artinya kalian adalah pembela agama Allah. Tinggal kalian mau apa enggak. Kalian udah berkorban apa sih? Apakah kalian seperti kisah yang tadi? Enggak. Kita seperti kisah yang tadi? Enggak. Kita enak kok bisa sholat. Kita enak kok masih bisa nongkrong. Ya kan? Fahim semuanya? Oke teman-teman. Ngafal Quran itu yang penting fokus. Khalis punya cara buat ngafal Quran. Yang Khalis, setiap orang punya caranya masing-masing buat ngafal Quran. Kalau Khalis itu, Khalis ngafal Quran, Khalis cari Quran yang ada artinya. Kita cari Quran yang ada artinya. Kenapa kita cari Quran yang ada artinya? Karena ketika kita menghafal Quran,
Quran yang tidak ada artinya, kira-kira kita paham nggak? Tapi ketika kita ngafal Quran, kita baca dulu artinya. Ada kita kayak baca, kita kayak baca cerita yang seru gitu. Tapi ketika kita baca menghafal Quran tidak sama artinya, kira-kira kita ngerti nggak? Enggak. Ya mungkin itu nanti bisa metode yang kalian terapkan di rumah. Tapi ketika daurah mungkin kalian bisa pakai mushaf ini. Seperti itu teman. Mungkin bukan motivasi ya, lebih kepada sharing-sharing karena Kholis juga merasa bukan seorang ustadz, tapi Kholis juga masih kakak kalian sendiri, dan secara kafaah ilmu mungkin banyak yang lebih banyak yang lebih, bahkan jauh lebih, yaitu ada Ustadz Nazri, ada Ustadz Jamil, ada Ustadz Amiruddin, ada Ustadz Anwar, ada Ustadz Saiful, yang kalian kalau misalkan mau menimba ilmu dari beliau-beliau lah, bukan dari Kholis. Kholis lebih kepada sharing-sharing saja, bahwa kalian jadilah kalian yang sekarang untuk semangat menghafal Quran. Jangan lepas dari Quran, apapun profesi dan cita-cita kalian, Kholis yakin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, yang tadi disebutkan oleh Ustadz Amiruddin, kalian akan berdiri di hadapan publik, menjadi seorang wali kota, menjadi seorang menteri, menjadi seorang presiden, bahkan menjadi seorang senator-senator yang akan mewakili daripada aspirasi rakyat. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.